Setelah tenang selama 1 hari peringatan setahun invasi Rusia, hari ini warga Ukraina kembali diingatkan bahwa perang belum usai dengan bergemanya alarm serangan udara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Iqbal Himawan, langsung dari Kiev, Ukraina. Iqbal, di wilayah mana saja serangan udara berlangsung pada hari ini? Zakia, tadi pagi di Kiev alarm serangan udara kembali bergema setelah kemarin selama 1 hari 24 jam peringatan setahun invasi Rusia di Ukraina ini tidak ada alarm serangan udara sama sekali, dan warga paling tidak 1 hari ini bisa menikmati ketenangan. Tidak seperti biasanya, mereka bisa beraktivitas secara normal meskipun mereka bekerja dari rumah atau bersekolah secara online. Namun hari ini pagi tadi kembali warga diingatkan bahwa negara ini masih dalam keadaan perang, dan pada saat kami mengecek informasi terkini baik itu melalui media maupun melalui channel Telegram dari militer Ukraina menyatakan bahwa seluruh wilayah Ukraina hari ini mendapatkan ancaman serangan udara. Jadi kalau dilihat di peta atau maps itu seluruh wilayah Ukraina hari ini berwarna merah. Dan tadi seperti diinformasikan, Zaki, Anda sebelumnya membacakan terkait dengan pertempuran sengit yang masih terjadi di Bakhmut. Memang betul, di beberapa wilayah Ukraina saat ini masih terjadi pertempuran sengit, dan pasukan Ukraina terus meningkatkan pertahanannya dengan melakukan berbagai pelatihan. Dan yang terbaru adalah pelatihan tank Brigade 3. Nah, ini terkait dengan nanti tank Leopard yang sudah hadir di Ukraina, ini nanti akan dikirim dari Warsawa, Polandia. Ini seiring dengan kunjungan Perdana Menteri Polandia kemarin, Mateusz Morawiecki. Tank Leopard pabrikan Jerman ini yang merupakan bantuan dari Polandia hari ini sudah tiba di Ukraina dan akan segera digunakan. Nah, pelatihan tank ini sendiri saat ini berlangsung di timur laut, kemudian di utara, untuk mengamankan wilayah Luhansk dan Donetsk. Itu adalah tujuan dari pasukan Rusia, dan juga hingga saat ini Rusia masih menyerang Kupiansk di Kharkiv. Nah, sebelum tank Leopard datang, pasukan Ukraina sendiri masih menggunakan tank jenis T-72 pabrikan Soviet. Dan dalam kunjungannya, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyatakan bahwa tidak hanya memberikan bantuan dengan memberikan tank Leopard, tapi juga siap membantu melatih para pilot pesawat jet tempur F-16, meski hingga saat ini belum ada kejelasan apakah nanti akan ada bantuan pesawat tempur jet F-16 yang akan diberikan kepada Ukraina. Nah, terkait dengan hal ini, Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov menyatakan bahwa setelah setahun invasi Rusia berlangsung di Ukraina, militer Ukraina menyatakan bahwa nanti akhirnya akan siap untuk melakukan serangan balik ke Rusia. Kalau sebelumnya hanya mempertahankan diri, namun pernyataan terkini dari Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov ini menyatakan bahwa angkatan bersenjata sudah siap menyerang balik Rusia. Dan bagaimana dengan pernyataan dari pihak Rusia? Pihak Rusia menyatakan bahwa mereka tidak akan gentar. Bahkan ada pernyataan dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev yang bahkan ia menyatakan bahwa Rusia siap menggempur wilayah Ukraina di perbatasan Polandia. Zakia. Baik, Iqbal, bagaimana kemudian perkembangan terkait upaya perdamaian? Perdamaian ini yang masih terus dihembuskan oleh berbagai pihak. Jika tadi Anda juga sebelumnya memberitakan soal dukungan untuk hentikan perang dari berbagai masyarakat ya, mendukung sesama warga yang ada di wilayah Ukraina menjadi korban perang. Ini juga diupayakan oleh organisasi PBB. Ini kemarin diadakan pemungutan suara yang menghendaki atau mendesak Rusia untuk segera menarik pasukannya dari seluruh wilayah Ukraina tanpa syarat, supaya tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh, terutama dari kalangan warga sipil. Nah, dalam pemungutan suara ini total ada 141 negara yang mendukung resolusi, kemudian ada 32 yang abstain, dan ada 7 negara yang menolak. Nah, yang abstain di sini diantaranya adalah India dan Tiongkok. Tiongkok ini menjadi perdebatan tersendiri karena sebelumnya top diplomat Wang Yi mengunjungi atau bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Rusia tetap solid. Namun di sisi lain, di PBB, perwakilan Tiongkok untuk PBB menyatakan bahwa pihak Tiongkok sudah menyiapkan formula perdamaian. Dan ini juga sudah ditangkap sinyalnya oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang dalam waktu dekat menyatakan akan propose atau berniat untuk bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk lebih lanjut membicarakan soal formula perdamaian yang diajukan oleh Tiongkok. Dan formula perdamaian ini juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam forum PBB yang sama, menyatakan bahwa ia kembali
menekankan soal 10 formula perdamaian yang sudah diajukan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di KTT G20 yang berlangsung di Bali, Indonesia pada tahun lalu. Dan yang kedua, terkait dengan formula perdamaian yang diajukan oleh Tiongkok, Dmytro Kuleba juga menyatakan bahwa ia akan menjajaki lebih lanjut apakah formula perdamaian dari Tiongkok ini bisa dilakukan. Karena sejauh ini Amerika Serikat tampaknya masih skeptis dengan niat Tiongkok ini, Zakia. Iqbal Himawan, terima kasih atas laporannya langsung dari Kiev, Ukraina.